Bagaimana Ibu Menteri? Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf tadi harus ada di Badan Anggaran dan kita sudah selesaikan Undang-Undang P2. Untuk Pak Dolfi tadi mengenai insentif bagi KL di dalam mencapai target output dan outcome. Secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalti itu adalah sesuatu yang dalam satu paket yang lengkap. Mungkin dari sisi pelaksanaan, terutama kalau output outcome itu tidak lagi menjadi tanggung jawab dari satu KL. Tapi itu adalah beberapa KL. Katakanlah kalau mulai dari pengangguran, kemiskinan, bahkan stunting pun kita lihat itu biasanya dilakukan across banyak sekali KL. Jadi untuk menentukan KL mana yang paling bertanggung jawab dan kemudian porsi berapa tanggung jawabnya itu terlihat dari sisi reward yang mereka lakukan, itu mungkin akan perlu suatu kajian yang cukup serius agar jangan sampai kita membuat signal dan reward dan punishment yang salah. Kedua mungkin juga lebih teknikalitis Pak Dolfi karena tukin itu ditentukan melalui perpres kalau nggak salah ya. Nah, kalau perpres itu biasanya agak panjang dari sisi proses karena Menpan RB yang akan menentukan kinerja mereka, kemudian dari kami lihat dari amplop anggarannya dan kemudian baru kita akan membuat keputusan. Jadi memang mekaniknya akan membutuhkan waktu. Tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling yang tadi disampaikan oleh Pak Dolfi yang mungkin bisa kita pikirkan mekanisme atau cara yang lain tapi sesuai dengan spirit untuk adanya reward dan punishment. Mengenai 2 SBN dan kurs. Untuk SBN satu yang tadi Pak Dolfi menyampaikan berapa jumlah yang jatuh tempo plus adanya yang net issuance. Kami memang selama ini menyebutkannya adalah yang net issuance 775 tadi triliun. Yang revolving tuh kalau dilihat secara historis ya kita akan lihat makin dalam dari pasar surat berharga negara, revolving itu biasanya menjadi seamless Pak, nggak terasa dan tidak menambah pressure ke atas. Meskipun mungkin kalau dibayangkan magnitude-nya tadi sebenarnya nggak sampai 800 sih, kalau saya cek Pak Minto tadi masih 645. Kalau kita lihat bahwa ini merupakan sesuatu yang pasarnya makin dalam Pak Dolfi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan instrumen surat utang negara sebagai alat investasi itu sudah ajak. Itu biasanya either mereka pegang sampai maturity, jarang yang kemudian mereka memperdagangkan di pasar sekunder, kecuali yang biasanya reksadana yang merupakan kombinasi. Nah ini menyebabkan pasar surat berharga negara kita menjadi relatif stabil. Artinya orang yang menempatkan dana di situ itu sudah tahu bahwa saya akan menempatkan dan kalau dia jatuh tempo dia akan beli lagi. Itu pun dia akan melihat nggak terlalu rewel terhadap berapa yield yang akan di offer. Nah, kita dari sisi membangun pasar surat berharga negara domestik, terutama yang retail tuh Pak Dolfi, kalau kita lihat tahun 10 tahun yang lalu itu retail tuh kurang dari 10 triliun ya Pak Andres ya. Sekarang itu retail kita sudah mencapai berapa Pak Minto? 90? 140 triliun sendiri retail. Itu berarti mereka itu most likely akan revolving hampir seamless Pak. Mereka jarang sekali rewel gitu. Ini yang membedakan situasi tahun 2016 waktu saya kembali lagi di sini Pak Dolfi sebagai Menteri Keuangan. Waktu itu porsi dari asing itu masih sekitar 40%. Mereka tuh yang wirawiri sedikit ada percikan politik, ada isu A atau isu B, biasanya mereka langsung keluar, dia masuk lagi secara opportunistic. Ini yang biasanya menyebabkan yield kita itu bergerak luar biasa. Maka kami memang
tentu dengan OJK kita mencoba untuk terus melakukan pendalaman pasar obligasi pemerintah dan kita membuka instrumen agar masyarakat itu menjadi mudah mengenal dan mudah mengakses. Makanya Pak Dolfi, kalau kita lihat unit penjualan kita itu sekarang 500.000 bisa orang beli SBN. Itu menyebabkan banyak juga mahasiswa, sekarang kalau beli 500.000 ternyata saya bisa invest. Dan itu matters a lot. Oleh karena itu, revolving itu biasanya kita tidak masukkan sebagai pressure. Selama APBN-nya dipercaya, ajak, tidak ada pergerakan di dalam pengelolaan APBN yang deviasinya besar, mereka itu percaya saja dan kemudian akan membeli. Bahkan kalau mereka punya tabungan lebih, makanya sekarang biasanya sering kami dengan tempatnya Pak Mahendra atau bahkan dengan LPS melihat komposisi tabungan masyarakat. Kalau tabungan masyarakat dana pihak ketiga di perbankan versus mereka beli SBN. Itu yang menjadi segala yang akan kita lihat. Jadi kami, kalau tadi Pak Dolfi menyampaikan kapan akan di-issue, kita juga membuat strateginya menghindarkan adanya penumpukan jatuh tempo. Nah, kemarin kenapa terjadi penumpukan jatuh tempo agak banyak di 2025, 26, 27 Pak Dolfi adalah karena waktu kami dengan BI melakukan burden sharing untuk surat berharga COVID, dalam rangka COVID itu yang waktu itu kita setujui dengan BI meminta supaya jangka waktunya nggak lebih dari 7 tahun. Sehingga memang waktu itu kalau kita lihat issuance kan tahun 2020 ya Pak Dolfi ya, 2021 sampai dengan 2027 ya memang akan menumpuk di situ tambahan surat berharga negara kita akibat COVID yang waktu itu mencapai berapa? Hampir 900 sampai 1000 triliun. Nah, ini yang menyebabkan kelihatan ada HAM atau penumpukan terutama di 25, 26, 27. Sebagian adalah dipegang BI, bukan sebagian cukup besar, sebagian ada di bank, sebagian adalah di investor jangka panjang, sebagian ada di retail. Nah, yang retail tadi saya sudah sampaikan, yang investor jangka panjang seperti dana pensiun, insurance, dia juga pasti butuh terus, jatuh tempo dia pasti beli. Perbankan mungkin hati-hati kalau dia permintaan kredit sudah mulai naik, kita lihat tadi double digit growth untuk kredit investasi, kredit modal kerja. Maka mereka akan mulai melihat kalau dia kredit ada kemungkinan risiko NPL, kalau pergi surat berharga dia itu almost zero risk. Nah, dia akan lihat di antara kedua itu. Dan ini biasanya nggak menimbulkan disrupsi dan Pak Gubernur dalam hal ini BI juga akan secara hati-hati menggunakan instrumen SBN kita agar secondary marketnya cukup relatif baik harganya. Ini yang menyebabkan Pak Dolfi kita tuh biasanya nggak terlalu kemudian obses dengan yang jatuh tempo karena kita berasumsi revolvingnya smooth karena kebijakan fiskalnya relatif tetap ajak dan bisa dipercaya sehingga kita bisa biasanya melihat kepada net issuance-nya itu. Nah, untuk net issuance data nanti kami bisa sampaikan Pak Dolfi yang lebih detail mengenai kapan jatuh tempo. Untuk issuance kita per bulan, kami dengan BI selalu menyampaikan tahun ini, tahun 2025 nanti adalah sekian issuance kita. Kita akan memberikan indikasi kepada Bank Indonesia berapa porsi global issuance, berapa domestic issuance, berapa kami dari pinjaman multilateral. Yang domestic issuance kita juga akan sampaikan apakah front loading atau merata. Yang global issuance kami juga sampaikan indikasinya kepada Bank Indonesia kapan waktunya. Pasti tidak spesifik 1 bulan tertentu Pak Dolfi karena kita biasanya opportunistic. Begitu lihat marketnya bagus, kita lihat emerging market yang lain mulai masuk atau kita duluan yang akan masuk supaya kita udah tahu kalau Kolombia kapan ngeluarin, Filipina kapan, dan kita cari waktu yang supaya kita dapat harga yang terbaik. Itu kenapa kami selalu menyampaikan dalam surat berharga negara issuance kita itu kata-kata opportunistic dan berdasarkan pragmatisme kita selama 1 tahun anggaran. Itu yang kita akan lakukan. Namun kami akan bisa menyampaikan kepada Pak Dolfi hari ini umpamanya terjadi berapa yang jatuh tempo. Nah, untuk beberapa yang jatuh tempo pun umpamanya sekarang ini kami bisa melakukan debt swap Pak.
Jadi untuk yang jatuh tempo terlalu banyak kita bisa swap dan kita perpanjang. Makanya ini yang kita bisa juga lakukan. Jadi manajemen surat berharga itu enggak statis. Oh kita issue 10 tahun dan kita diem aja 10 tahun nanti akan jatuh tempo, enggak kayak gitu. Kita terus membuat likuiditasnya lebih dalam dan kemudian kemampuan untuk melakukan berbagai teknik termasuk debt swap untuk menghindari penumpukan jatuh tempo di 1 tahun anggaran dan kemudian bisa menimbulkan market risk. Nah untuk itu tadi mengenai yieldnya, Pak Gub tadi mengatakan Sebelum Bu, Yep. Pak Ketua, korupsi. Sebelum ke yield Bu, SBN dulu Bu. SBN tadi kan Ibu bilang ada yang porsi kepemilikan asing dan domestik. Asingnya berapa itu Bu? Berapa persen sekarang? Waktu Ibu datang sekarang katanya 14%. kepemilikan Iya. asing itu Non resident SBN kita. 14%. Iya. Kalau SBN global ya memang global Pak. Iya, global. Tapi dia ikut dalam bentuk emerging bond market. Ini Bu, yang revolving ini memang nggak pernah ada gambaran Bu ya. Kira-kira tiap tahun berapa sih, berapa persen dari jatuh tempo itu yang kita revolving, yang kita bayarkan itu nggak ada gambaran sama sekali. Jadi kita mengikuti dinamika market aja atau bagaimana? Kan kalau saya lihat ini setidaknya 14% itulah yang paling rentan, yang karena asing tadi misalnya. Apa nggak ada identifikasi kira-kira, karena kalau saya lihat ini tiap tahun karena saya pegang cuma data dari 2020 itu kira-kira 400 triliunan tambahan penerbitan SBN ditambah yang neto tadi itu 400 triliunan. Nah dugaan saya 400 triliunan tambahan dari yang neto itu adalah membayar yang jatuh tempo. Nah itu yang saya ingin tahu itunya Bu. Ya, Pak Masa nggak ada Taufik, gambaran sama sekali? pertama pemerintah menerbitkan surat utang jangka pendek juga. SPN itu yang tadinya dipakai. Jadi kadang-kadang orang menggambarkan suatu nilai padahal itu SPN itu sebetulnya juga untuk tadinya sebelum Pak Gub mengeluarkan SRBI itu adalah instrumen moneter beliau. Dan ada satu masa tertentu di mana Bank Indonesia dan pemerintah itu bersepakat BI akan menggunakan SPN dan di dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan liquid, maka kita menerbitkan SPN itu cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Nah itu kalau kemudian disebutkan jumlah utang pemerintah termasuk SPN, padahal SPN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu Pak ngelihatnya. Karena itu adalah sesuatu sebenarnya lebih sebagai instrumen dari sisi pemerintah itu treasury, likuiditas, untuk Bank Indonesia instrumen untuk moneter, untuk nyedot, naik, masukin gitu. Jadi imajinasi orang Indonesia itu adalah surat utang satu diterbitin, dipegang terus jatuh tempo jadi kewajiban. Padahal pemerintah dan BI itu adalah meng-create surat ini sebagai suatu pertama instrumen investasi, kedua instrumen moneter, ketiga instrumen likuiditas pemerintah sendiri. Makanya Bapak kalau kita lihat ini jadi perbincangan kita juga Pak Dolvi, negara-negara yang pasar obligasinya sudah sangat dalam dan liquid, dia tuh nggak perlu pegang silpa yang banyak karena dia anytime butuh untuk bayar gaji lah atau nanti dia itu issue aja dan issuance-nya bisa dari yang jangka pendek sampai jangka panjang. Jepang is one thing, tapi even kami melakukan upamanya beberapa studi banding dan saya minta teman-teman dari perbendaraan tuh melihat Pak, coba lihat ke Perancis, mereka caranya dia melakukan manajemen treasurernya, kemudian ke Amerika barangkali agak jauh lah Pak ya perbanding, tapi kita lihat beberapa negara, kita lihat makin dia itu mature dan dalam bonds marketnya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa. Kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100% seperti yang kami sampaikan. Tapi kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39, kita tuh sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita itu makin dalam dan makin liquid sehingga cost issuance
dan beban utang itu bisa ditekan. Bukan kepada masalah kenapa angkanya gede, tapi karena masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya, ya memang ada distorsi dari sisi political perspective versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia. Nah, kami berusaha untuk terus memberikan pemahaman kepada semua pihak agar kita tidak terlalu dalam hal ini mengkhawatirkan yang berlebihan. Namun saya juga setuju mengelola utang itu perlu kehati-hatian. Jadi kita akan teruskan mengenai hal itu Pak Dolfi, dan Komisi 11 juga kita akan welcome juga. Lain kali mungkin kalau dari Komisi 11 sama kami sama-sama melihat treasurer function di berbagai negara. Sehingga juga teman-teman Komisi 11 udah biasa lihat, oh kayak gini toh mengelola. Umpamanya kayak tahun Desember Pak Dolfi dan awal tahun kan di sini juga termasuk yang mempertanyakan Silpa kenapa segitu atau pre-financing kita seperti itu. Itu karena kita memang banyak sekali melakukan apa yang disebut berjaga-jaga karena kita nggak kepengen di corner market. Corner market itu bisa dari sisi timing, pas issuance dari emerging market banyak, kita nggak boleh juga berdesak-desakan. Itu berarti kelihatan desperate. Tapi juga corner market itu juga pas sentimen tiba-tiba menjadi berubah negatif terhadap emerging market. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Itu bisa terjadi karena ada satu negara emerging market yang penting tiba-tiba menjadi krisis atau krisis politik di mana. Ini yang membuat kita itu selalu very very open minded dan apa yang disebut opportunistic Pak dalam hal ini. Pimpinan. Kalau boleh mungkin perlu ditambahkan juga nih tadi ketika Bu bahwa akan terjadi realokasi aset. Jadi ini kan sebetulnya bagaimana kita menentukan titik yield SBN yang sebetulnya yang tadi itu yang mau memperpanjang itu masih akan melanjutkan. Ya. Dia mengalami kompetisi juga. Kalau kita lihat bahwa kalau tingkat bunga menurun itu akan banyak tadi ke saham misalkan. Nah, itu yang disebut dengan risk aset yang lebih ini. Nah, jadi disinilah yang tadi yang Pak Gu mengatakan fundamentalnya ya tadi plus India tadi, tetapi juga faktor yang tadi yang Ibu menyebutkan corner market tadi sebenarnya perpindahan aset ini juga perlu dilihat ini Bu. Sehingga dengan demikian kita tahu di tingkat ini kan mengatakan tadi yield yang berapa yang dirasa bahwa bisa mempertahankan ini semua. Ini saya kira faktor yang dinamika ini yang paling penting karena kalau saya lihat kalau tingkat bunga udah menurun ya pasti akan ada yang disebut realokasi aset mereka, aset portofolionya akan mengurangi katakanlah di istilahnya itu fixed income tapi lari ke risk aset. Jadi ini yang sebetulnya kita ingin lihat dari dinamika ini yang sebetulnya perlu dijelaskan sehingga tadi yang disebut dengan fundamental plus tadi ini Bu. Masalah ini sehingga pemerintah dengan katakanlah jumlah yang akan di-issuance tadi plus mempertahankannya rollover itu di titik mana yang merasa sangat comfortable. Saya kira demikian sebagai katakanlah perspektif yang perlu ditambahkan juga. Terima kasih. Bu Menteri. Pimpinan, interupsi sedikit pimpinan, interupsi saja sedikit. Jadi sebetulnya karena Pak Bu Menteri kan belum mendengar pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Sebetulnya ada nyambung Pak Bu. Entar Pak. Maksud saya Ya supaya ini tidak crowded. Barangkali yang ingin kita bicarakan hari ini itu cuman untuk menentukan itu ekonomi makro hari ini itu belanjanya berapa. Ya kan, defisitnya berapa. Nah, barangkali Ibu Menteri juga bisa mempersempit persoalan. Kalau ini mau diskusi panjang, itu banyak ceritanya. Itu. Ya, Ibu Menteri, kalau kami begitu akan mempersempit, tapi karena pertanyaan dari pimpinan harus dijawab Pak. Kalau enggak repot kita. Nanti nggak bisa mengambil kesimpulan kita kalau belum. Tapi untuk catatan. Mau konfirmasi aja. Pimpinan, interupsi dulu sebentar pimpinan tadi interupsi. Iya, belum tuntas pimpinan. Jadi Bu Menteri, sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nyambung antara pertanyaan saya, pertanyaan Pak Andreas, pertanyaan Pak Dolfi, dan juga kawan-kawan yang lain. Ini terkait SBN, memang simpel. Berapa yieldnya SBN?
Ya, kita kan tadinya mengkaitkan dengan SRBI. Terus fenomena perpindahan tadi, salah satunya harus dikonfirmasi sebetulnya oleh DKOJK. Itu berpengaruh kan, ada kesulitan saya sampaikan tadi, fenomena yang terjadi adalah adanya masalah likuiditas, ada perpindahan di DPK menjadi berkurang, KASA menjadi apa? Semakin turun misalnya. Kan data-data seperti itu yang kita terima di media-media. Nah, ini menentukannya itu di situ, Bu. Jadi mungkin harus dijawab juga. Jadi kenapa ada optimisme, tetapi memang berapa yang worth it, dan tapi juga memperhatikan juga bagaimana keluhan-keluhan dari sektor yang lain, misalnya sektor perbankan dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Lain kali saya pikir kalau instruksi itu tentang tata cara rapat. Kalau menyampaikan pendapat itu bukan instruksi. Mungkin sudah karena ikut itu Kim Plus itu terlalu yakin diri itu, sehingga nyelonong. Saya kira silakan Bu Menteri. Kami nggak mau komentar Kim Plus atau Kim minus, Pak. Pokoknya kami. Jadi saya setuju, Pak. Sebelum Bu, ini sebentar Bu, saya hanya mau konfirmasi. Tadi kan Ibu katakan jatuh tempo yang 2025 645 triliun ya. Ini masih akan bertambah atau karena dokumen yang sebelumnya kita hitung itu 800 triliun. Nah, apakah ini 645 atau bagaimana? Atau masih akan kita tunggu sampai nanti? 600. Kalau yang jatuh tempo kan udah, Pak. Yang kita terbitkan dalam bentuk yang jatuh tempo less than 1 tahun kan nambah jadinya. Jadi mungkin perubahannya adalah itu kalau bicara surat berharga. Kalau yang lain-lain kan dari pinjaman dan yang lain-lain itu mungkin lebih bisa kita schedulekan. Jadi nanti angka persisnya kami sampaikan ya, Pak ya. Tadi angkanya berapa Pak Minto? 600? 691. Oh, tadi karena pinjaman Pak di luar. Yang SBN 691. Ya. Kalau kepada, boleh diteruskan Pak Bapak pimpinan, oke. Jadi kalau kembali menusuk pada SBN yield tadi, metodologinya Pak Gub kan beliau menjelaskan tadi dan men-single out satu negara yaitu India. Kalau kami sih lihatnya Pak, ya kalau yang sesama rating dengan kita triple B untuk SP ya, kalau pakai Moody Baa 2 atau pakai GCRA itu triple B plus, itu kan yang kita jadikan sebagai benchmark. Jadi jangan menjadikan satu benchmark itu satu negara aja, karena mungkin dia market dependingnya beda, nature dari defisitnya berbeda dan lain-lain. Jadi untuk itu ya kita lihat aja yang setara dengan kita ratingnya, dan mereka itu memang akan banyak variasinya Pak, yieldnya terhadap US Treasury. Jadi itu untuk memberikan juga nuansa lebih prudent, atau dalam hal itu supaya kita tahu ekosistem di mana kita bergaul atau berkelompok itu ada di antara negara-negara mana. Itu untuk memberikan juga sedikit bantalan Pak. Karena kalau biasanya kita mengatakan emerging market index-nya untuk surat berharga negara, Indonesia ya dimasukkan dalam kelompok itu. Kadang-kadang perbandingan kita bahkan dengan Kolombia, mungkin juga dengan kelompok yang lain. Jadi lebih baik kita akan melihat ke situ. Itu menyebabkan mungkin angkanya tidak hanya tadi tightening spread antara Indonesia US, Indonesia India, India US, terus kita nambahin 2. Menurut saya sih nggak sesimpel itu. Kedua Bapak, kita juga akan menyampaikan bahwa dari penentuan yield itu kan market Pak. Kita bisa mengatakan waktu Pak Gubernur kemarin itu lihat capital outflow, padahal kita waktu melakukan auction, lelang surat berharga, karena kami punya silpa, pas situasi market lagi sangat volatile, kita itu bisa menyampaikan kepada market, kami nggak akan terlalu banyak issuance. Sehingga market itu tetap berebut, karena issuance kita memang kita batasi. Padahal Pak Gubernur pengen kami mengeluarkan supaya ada capital inflow. Makanya yield kita itu menjadi lebih rendah, padahal Pak Gubernur kepengennya mbok ya dinaikkan supaya bisa capital inflow. Enggak kayak gitu Pak. Marketnya tergantung dari jumlah issuance kita, dan itu kami hati-hati sekali.
Karena kami tuh jaga yield berarti juga jaga price. Kalau harganya jatuh karena yieldnya naik, surat berharga kita menjadi nggak berharga, Pak. Kalau jatuhnya terlalu jauh ya kayak toilet paper aja. Makanya kami tuh hati-hati banget. Sementara Pak Gub di dalam rangka untuk bisa narik, makanya ya monggo aja ngeluarin SRBI dengan suku bunga yang lebih tinggi. Itu saja sudah menimbulkan sedikit harus kita komunikasikan di market secara baik. Jadi walaupun Pak Dolfi nanti katakanlah tadi mau 6,9, 7,1 apapun 7% itu sebenarnya masih dalam range kan Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau kami membuat 7 itu lebih tadi yang disampaikan Pak Dolfi. Kenapa pemerintah membuat assessment-nya lebih kepada kehati-hatian. Padahal Fed Fund Rate akan turun, akan kemudian capital. Karena kami ingin pemerintahan baru itu jangan terlalu dipepet gitu. Itu sengaja membuat bantalan Pak. Jadi kami mohon untuk bisa memahami, bukan untuk signaling. Karena kalau bicara hari ini, Pak Dolfi masih ingat ya, 1,5 bulan yang lalu loh kita bicara tentang camp PPKF. Pak Gubernur itu buat proyeksi untuk SBN kita itu di atas 7% semua Pak. Untuk tahun depan. Itu baru 1,5 bulan yang lalu. Sekarang sudah jadi 6, kan itu menunjukkan tadi. Saya akan mengatakan karena di fiskal itu any number konsekuensinya adalah pada fiscal space. Maka saya itu cenderung untuk memberi konservatif level lebih karena saya ingin menciptakan semacam bantalan yang ada tambahan untuk pemerintah baru. Supaya nanti kalau ada apa-apa, kalau lebih baik dari yang kita indikasikan, it's getting better. Tapi kalau pas lagi itu jadi nggak totally lewat gitu Pak. Itu kan bagus. Kalau menurut saya bagus untuk satu pemerintahan baru diberikan bantalan yang lebih. Itu untuk SBN. Jadi kalau boleh saya sih tetap 7% saja. Kalau tadi 6,9, 7,1 kita ambil di 7% daripada 6,9. Untuk nilai tukar, kami memahami tadi yang disampaikan Pak Gub. Saya hanya membuat assessment-nya juga pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11, waktu kita bicara fondasi atau fundamentalnya, Pak Gub mengatakan fundamental itu ada 2. BOP, neraca pembayaran, balance of payment. Dan kalau kita bicara BOP, hampir semua proyeksi mengenai current account deficit itu lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan current account deficit nggak berbalik semalam, Pak. Nggak akan bisa berbalik semalam. Itu yang menyebabkan kami menjadi ekstra hati-hati. Karena kalau growth-nya makin tinggi, kalau kita nggak pakai strategi yang bagus, tiba-tiba current account-nya itu bisa defisitnya tinggi. Dan itu langsung kenanya ke exchange rate. Yang kedua, ya cadangan devisa atau fondasi dari sisi fiskalnya sendiri. Fiskalnya kan defisitnya agak tinggi tadi 2,53 dibandingkan tahun ini. Jadi saya menganggap bahwa bantalan, sekali lagi bantalan untuk memberikan 16.100 itu adalah memberikan bantalan pertama terhadap kemungkinan current account defisitnya akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2004 atau bahkan 2023. Dan dari sisi tadi cadangan devisa maupun yang kemudian kemampuan kita untuk bisa mengakumulir. Itu fondasinya Pak. Itu fondasinya. Kalau sentimen, uang 3 minggu yang lalu sentimennya di 16.100, 16.300. Bahkan kalau 2 bulan yang lalu kita semuanya ngomong 16.400. Itu kayaknya biasa. Hari ini kita bicara 15.400 juga biasa. Itu karena sentimen. Jadi saya akan menyampaikan fondasinya untuk Indonesia versus tren global. Kalau dengan demikian, Pak Kahar, saya bisa menerima mungkin kalau 16.000 daripada 16.100. Tapi kalau Komisi 11 punya dan Pak Gubernur tadi di 15.700, mau dipepetin di 15.900, saya masih bisa mengatakan silahkan atau
bisa going along, bisa mengikuti kesimpulan tersebut. Saya hanya perlu untuk menyampaikan kenapa kita menggunakan 1600, dari mana itu pemikirannya, supaya bisa mendapatkan juga pemahaman untuk kita semua bagaimana pemerintah mengakses antara risiko dan kemudian strategi fiskalnya yang memang sengaja dipakai untuk menciptakan beberapa bantalan-bantalan fiskal melalui asumsi tersebut. Mungkin demikian dari kami Pak Kahar. Jadi kesimpulannya kalau mau ke 15.900, kalau memang itu adalah keinginan semua dan Pak Gubernur di 15.700 bisa menerima 15.900, saya merasa bahwa 16 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0 Pak. Terima kasih.